Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan selalu semangat belajarnya ya nak. Alhamdulillah, untuk materi tematik tema 5 sudah selesai ya nak. Kita lanjutkan lagi materi tematik kita hari ini, masuk ke tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Lihat halaman 1. Subtema 1, sumber energi. Nah, anak-anak ibu lihat halaman 3. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, anak-anak ibu, berarti ingat ya, matahari itu adalah sumber energi terbesar kita yang ada di bumi. Ingat ya nak ya. Kemudian, tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, anak-anak ibu bisa melihat ini adalah proses fotosintesis pada tumbuhan ya. Nah, jadi untuk tumbuhan sangat memerlukan cahaya atau sinar matahari. Kenapa? Karena tumbuhan akan memproses fotosintesis. Apa itu fotosintesis, Bu? Fotosintesis itu proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Nah, jadi anak-anak ibu, tumbuhan juga sangat membutuhkan sinar matahari. Karena untuk apa? Tumbuhan juga akan membuat makanannya sendiri dan akan mengubahnya menjadi sumber energi di dalam tumbuhan itu. Kenapa? Supaya tumbuhan juga tumbuh subur, daunnya sehat, lebat, hijau. Ya nak, ingat, jadi yang membutuhkan sinar matahari ini bukan hanya manusia, tetapi ada tumbuhan, ada hewan. Makhluk hidup sangat membutuhkan sinar matahari. Paham ya? Nah, anak-anak ibu lihat, untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan.
Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Lalu, beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Nah, pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Nah, kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian, beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Lihat, yang pertama ada Siti membantu ibu, ya. Ngapain? Memasak. Kemudian ada Tony sedang memakai baju. Yang mana yang membutuhkan waktu lama? Ya, Siti sedang membantu ibu memasak. Kemudian yang membutuhkan waktu lebih singkat adalah memakai baju. Berarti kegiatan memasak itu dicentang atau checklist. Memakai baju itu disilang. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Buka halaman 12. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Yuk senam bersama Siti. Ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, ini bisa kita praktekkan di rumah. Kalau anak-anak ibu ada hula hoop, bisa dicoba di rumah ya nak. Sekarang kita perhatikan, kita pahami terlebih dahulu. Kemudian, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian, mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut. Gerakan yang akan kita pelajari adalah gerak kombinasi berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai atau hula hoop. Pertama, lakukan gerakan berjalan. Diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan. Lalu, tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Kemudian, kaki kanan melangkah ke depan. Simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Nah, anak-anak ibu bisa melihat di buku contohnya ya nak ya, pada halaman 13. Bisa dilihat, bisa dipraktekkan kalau anak-anak ibu punya alatnya di rumah ya nak. Lanjut ke halaman 14. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata.
Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Nah, lihat halaman 15. Setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Nah, ini kata-katanya ya, Nak. Ini diacak ya. Ayo susun huruf-huruf berikut ini menjadi kata. Yang pertama, contohnya ada huruf H, A, M, I, T, R, A. Kita susun menjadi matahari. Lanjut, nomor 1. Apa itu? Ya, energi. Ibu ulangi, energi. Nomor 2, ya, cahaya. Apa? Cahaya. Lanjut nomor 3, ya, fotosintesis. Lanjut nomor 4. Apa? Ya, napas. Nomor 5, sumber. Nah, itu tadi kata-katanya sudah kita susun ya, Nak. Kita lanjutkan lagi halaman 17. Lanjut, perhatikan ya, Nak. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Ya, itu tadi. Setiap hari minimal kita minum air putih. Berapa tadi, Nak? Ya, 3 liter. Jadi setelah belajar ini, anak-anak Ibu harus rajin-rajin meminum air putih ya, Nak. Berapa tadi? Minimal 3 liter setiap hari. Supaya apa, Bu? Minum air banyak-banyak. Supaya tubuh kita menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Karena air merupakan sumber energi ya, Nak. Lanjut, anak-anak Ibu bisa membuka buku halaman 19. Nah, lihat, tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Nah, anak-anak Ibu bisa melihat ya, Nak. Yang pertama, dilihat yang mana yang gambar menghemat air. Ya, yang di atas itu ketika minumnya dihabiskan. Silahkan dicentang. Lanjut, yang di sampingnya mematikan air keran saat tidak diperlukan. Ya, kemudian yang di bawahnya, selangnya, airnya hidup. Kenapa seperti itu? Baik apa tidak? Tepat apa tidak? Ya, yang 2 di bawahnya ini
silahkan disilang karena ini jawabannya tidak tepat, perbuatannya ini salah ya. Lanjut yang di bawahnya. Nah, lihat Dayu menyikat gigi. Tapi bagaimana ini nak kerannya dihidupkan? Nah, ini perbuatannya tepat atau tidak tepat? Ya, tidak tepat ya. Silahkan disilang. Kemudian, menyiram bunga dengan menggunakan alat penyiramnya. Ya, seperti itu ya. Jadi airnya tidak mubazir, terbuang-buang. Berarti jawabannya centang. Alhamdulillah selesai materi pembelajaran 1 dan 2 kita hari ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.